Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan hari Senin ya tanggal 7 Maret 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Bagian pertama saya akan bahas 8 saham, bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Tetapi sebelum saya bahas mengenai sahamnya, saya mau sharing sedikit ya. Hanya meluruskan saja ya, saya nggak memperpanjang masalah, enggak. Kemarin rupanya ada yang komen di salah satu video saya ya, di analisa saham harian tanggal 2 Maret sampai 4 Maret 2022. Jadi kalau bicara mengenai analisa saham harian 2 Maret sampai 4 Maret berarti saya bikinnya itu pada waktu 2 Maret waktu sesi 1 break ya. Jadi belum close ya seperti itu ya. Dan hari Kamis ya kemarin ya, kan bursanya libur memperingati hari raya Nyepi ya. Seperti itu ya. Ada yang komen di sini Pak Sunar, semua analisa teknikal untuk saham komoditas nggak akan berlaku ketika harga komoditasnya anjlok. Jadi analisa teknikal bukan nggak usah lihat harga komoditas itu salah besar, karena harga akan naik turun tergantung harga komoditasnya. Kemudian jangan bilang pengaruh perang Ukraina Rusia nggak terpengaruh terhadap bursa RI ya. Ya di sini kemudian komentarnya panjang ya, tapi saya di sini kalau Anda mau diskusi ya boleh saja, atau kritik saya boleh saja. Tapi dia di akhir kalimat dia bilang, jangan bilang nggak ada kaitannya, ini kan pembodohan ya, seperti itu ya. Saya itu paling nggak suka kalau orang itu merendahkan orang lainnya. Saya sendiri nggak pernah merendahkan orang lainnya. Jadi kesannya dia itu ya mungkin dia aja, dia mungkin pandai ya, atau pintar ya. Mungkin analis terkenal juga ya. Jadi terima kasih juga nonton analisa saya ya. Jadi kalau sudah terkenal mungkin sudah merasa hebat gitu ya. Jadi saya dibodoh-bodohkan gitu ya. Apalagi katanya saya melakukan pembodohan. Saya hanya meluruskan aja. Memang dalam video saya sebutkan ya. Kalau Anda trading saham-saham yang berhubungan dengan komoditas ya, tidak perlu melihat harga komoditasnya. Dalam arti begini ya. Misalnya ya, Anda trading di saham Adaro. Anda fokusnya ke pergerakan harga Adaro-nya saja ya, seperti itu ya. Support resistennya kan sudah saya bahas ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Anda trading saham Adaro, Anda lihatnya di chartnya itu chartnya batu bara, aneh nggak gitu ya? Ya kan aneh, nggak nyambung kan? Ya seperti itu kan? Ya saya nggak mengatakan kalau misalnya ya harga komoditasnya anjlok terus saya bilang, oh ini sahamnya masih bagus kan? Saya nggak pernah bilang gitu ya. Jadi saya selalu memberikan apa adanya berdasarkan support dan resisten terdekatnya. Bahkan saya sudah kasih tahu ya, untuk uptrendnya untuk beberapa saham komoditas dia masih bagus ya, seperti itu ya. Nah kalau dia turun di bawah garisnya yang sudah saya berikan, lebih baik jual dulu. Nah kan saya sudah bilang juga kunci sukses di saham ada 3 ya, sabar, fokus, dan disiplin. Dan disiplin itu bukan hanya disiplin pasang trailing stop dan stop loss, tapi kalau dia berhasil breakout lagi resisten ke atasnya ya, higher high lagi ya, kalau mau trading masih lanjut ya boleh aja buy high sell higher. Contohnya untuk hari ini untuk Adaro ya, saya masih trading juga di Adaro ya, walaupun harganya tinggi saya masih trading buy dan saya ya. Kalau misalnya nggak percaya mau lihat buktinya ya, saya kasih buktinya nanti langsung aja private message ke saya ya, telegram saya namanya Nyatakan ya, NYATAKAN ya. Di situ saya hari ini saya sudah ada trading mengenai Adaro ya. Ini saya lihatkan ya trade listnya ya. Saya ada buy sebentar. Jadi hari ini tanggal 4 Maret ya, itu saya buy Adaro 2 kali ya. Jadi 906 saya buynya di 2830. Kemudian memang saya pasangnya 2 level ya waktu harga pagi-pagi ya, 2830 dan 2790-an ya, seperti itu ya. Sudah 2 level aja, saya nggak average lagi kalau dia turun di bawahnya itu ya. Nah ternyata harga penutupan terakhir ya sesi 1 break ini ya, harganya kan di harga 2.900 ya. Jadi saya sudah profit 3,2% ya. Ya lumayan ya. Tradingnya cuma dalam beberapa jam aja ya, seperti itu ya. Jadi saya nggak pernah menyebutkan jangan beli saham ini karena ketinggian gitu kan, nggak pernah ya, seperti itu ya. Saya fokusnya kan saya sudah bilang berulang kali ya, saya fokusnya ke pergerakan harganya. Harganya itu harga sahamnya, bukan harga komoditasnya, karena ada saham komoditas yang harga komoditasnya naik tapi dia masih belum naik, malah turun sebelumnya ya, malah dia nyentuh ke level 50 ada ya, seperti itu ya. Nanti saya bahas di sesi kedua ya.
Jadi fokusnya di pergerakan harga sahamnya, itu yang paling penting ya. Bukan saya bilang nggak penting harga komoditasnya, itu salah, itu namanya fitnah ya. Saya hanya bilang fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, itu yang mau saya klarifikasinya ya. Kemudian kedua, dia bilang saya bilangnya nggak pengaruh perang Rusia terhadap IHSG. Memang benar saya bilang gitu ya. Kenapa saya bilang gitu? Itu ada konteksnya ya. Karena di grup saya, Telegram grup saham profit, sebelumnya ada yang waktu Indonesia, waktu operasi militer Rusia dimulai ya, itu panik ya. IHSG-nya ada yang bilang di grup saya ARB berjemaah gitu ya, jual semuanya, bakalan longsor. Ada yang bilang IHSG turun ya, cepetan lari ya, bentar itu ya, atau keluar dari bursa. Nah, saya bilang fokusnya kan ke portfolio saham masing-masing ya, saham-saham yang ada di portfolio masing-masing. Masa karena orang lain perang negara lain yang hubungannya jauh dengan kita ya, terus kita ikut-ikutan panik semua saham kita padahal masih bagus ya. Misalnya kita pegang batu bara ya, masih bagus, belum kena trading stop, belum kena stop loss, karena gara-gara panik kita ikutan jualan ya, seperti itu. Itu kan nggak benar ya, seperti itu ya. Terus dia ada hubungannya sangat berpengaruh, terus dia bicara mengenai gas ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai sangat berpengaruh ya, ya waktu perang harusnya IHSG-nya malah naik dong, karena harga komoditasnya naik ya. Kan nggak langsung naik kan, waktu itu turun kan, seperti itu ya. Ya, jadi intinya di sini adalah fokus ke saham masing-masing kan yang ada di portfolio. Apakah benar ya? Ya benar kan? Masa saya salah ya kan? Apalagi saya dikatakan pembodohan ya, seperti itu ya. Terus dia memang ini dia bicara panjang lebar lah. Terus setelah itu dia komen lagi, saya nggak balas ya. Karena kenapa saya nggak balas? Maka komennya juga saya hapus ya. Karena saya itu paling benci kalau orang itu tidak menghargai orang lain ya, seperti itu ya. Karena saya sendiri sangat menghargai orang lain walaupun berbeda pendapat, atau kalau mau diskusi silakan. Ya kok kata-katain saya katanya melakukan pembodohan ya, seperti itu ya. Dari mana pembodohannya? Kan saya sudah sampaikan apa adanya, support dan resistennya terdekatnya. Bahkan untuk CPO ya, waktu itu saya sudah bikin videonya juga ya, mengenai saya singgung mengenai harga minyak goreng naik tinggi, sedang stoknya banyak yang kosong kan. Waktu itu harganya masih belum naik untuk ALI, LSIP, DSNG dan lain-lain ya. Itu saya bahas 4 saham waktu itu ya, ALI, LSIP, DSNG ya kan, dan SSMS ya. Saya sudah punya sahamnya, saya sudah sebutkan juga, sudah beli LSIP dan DSNG. Itu sebelum terbang tinggi ya. Nah, itu saya sudah bilang ini potensial bagus ya, seperti itu ya. Saya sudah sebutkan alasannya kenapa saya beli, secara teknikal sudah saya sebutkan juga ya. Jadi jangan berpendapat terlalu cepat, istilahnya itu menjudge ya, menilai orang lain, mengatakan orang lain itu melakukan pembodohan dan sebagainya. Itu namanya fitnah ya, seperti itu ya. Ini saya hanya meluruskan aja, maaf ini membuang waktu ya. Saya mulai langsung dengan analisa saham harian, langsung ke sahamnya ya. Saya ganti dulu slide-nya. Yang pertama saya bahas adalah Adaro ya. Jadi Adaro saya bahas lagi kenapa. Nah, ini Adaro sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Selama dia berada di atas 2400, sebenarnya untuk Adaro ini masih cukup bagus uptrendnya. Dia breakout ya, seperti dia sebelumnya ya. Jadi di sini kalau kita lihat, saya sudah kasih pilihan dua ya. Kalau mau buy on weakness di 2400, artinya kalau koreksi, kalau berhasil rebound barusan kita beli. Saya nggak bilang bakalan koreksi atau mendoakan koreksi, tidak. Saya bilang kalau mau buy on weakness, kalau nggak berani buy sekarang. Kan seperti itu ya. Terus kemudian pilihan kedua, buy high, sell higher. Saya sudah sebutkan, kalau dia sudah berhasil breakout lagi higher high, atau apalagi kalau naik ke atas 2800, silakan tambah lagi atau buy atau average up ya bagi yang sudah punya. Nah, di sini harga terdekatnya di 3000. Nah, posisi sekarang Pak Suntar kalau belum punya bagaimana? Tetap sama ya. Kalau mau buy on weakness tunggu di area 2400, karena dia afternya masih cukup kuat ya, tunggu aja di 2600. Artinya kalau dia koreksi ya, kalau ya di bawah 2600, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 2600 barusan kita beli. Kalau dia belum rebound atau belum mantul ya, kita jangan buy dulu. Itu yang buy on weakness. Atau buy sekarang boleh, buy-nya bertahap aja. Setiap lipatan 50 atau 100 rupiah kita tambah lagi atau average up. Targetnya di 3000. Nah, ini saya sudah sebutkan. Ada apa masih bisa naik lagi? Masih ada peluang. Nah, ini kira-kira kalau naik lagi target price-nya di mana? Ini kan mundur ke belakang ya. Ini sudah all time high ya. Ini kalau dari cat saya ya. Seperti itu ya. Nah, ini saya pakai acuan gampang-gampang aja saya. Di sini kan di sekitar 2600 2800 itu acuan saya. Jadi setiap 200 rupiah aja saya kasih garisnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau posisi sekarang mau beli boleh atau tunggu breakout ke atas 3000 buy. Buy-nya bertahap aja ya kan. Naik ke atas 3000 kita tambah lagi. Atau berikutnya setiap lipatan 50 atau 100 rupiah ya kalau mau average up ya setelah itu ya.
Seperti itu strateginya. Target price-nya masih memungkinkan ke 3.400 atau bahkan bisa sampai 4.000 ya, seperti itu ya. Kalau mau ingin tahu menggunakan Fibonacci extension, kira-kira Pak Suntar itu kalau kita gambar Fibonacci extensionnya itu target price-nya kenaikannya kemana, itu bisa digambarkan ya. Ini saya coba gambarkan. Saya bukan meramal enggak ya, ini berdasarkan ilmu Fibonacci extension ya. Jadi saya coba tarik garisnya ya. Jadi dari titik awal di sini ya, konsolidasi panjangnya, kemudian titik terakhirnya di sini ya, sebelum dia koreksi kemudian breakout lagi ya. Nah, ini saya gambarkan target price terdekatnya di extension 100%-nya di 3.400. Jadi untuk Adaro ini kalau dia bullishnya masih kuat, ini masih ada potensial naik lagi sampai 4.200, masih memungkinkan ya, seperti itu ya. Jadi ini target price-nya untuk Fibonacci extension 161,8% masih ada ya, seperti itu ya. Masih ada peluang, maksud saya seperti itu ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus. Yang trading jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Trading itu mudah kalau sudah ada acuannya di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss ya. Terus kemudian kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas, gimana kita bisa average up ya. Jangan takut ketinggian ya. Jadi saya selalu bilang ya, selama uptrendnya masih bagus, dia akan terus naik terus. Ya, kalau misalnya koreksi kadang-kadang wajar ya, seperti ini ya, koreksi 1-2 hari ya, seperti itu ya. Yang penting di sini adalah garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau turun lebih baik dulu. Kemudian kalau dia berhasil rebound lagi, balik ke atas ya. Kalau mau lanjut ya silakan buy lagi ya. Ketika dia berhasil breakout lagi ke atas setelah koreksi. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya BBRI. Jadi BBRI gambar garis-garisnya sudah saya berikan. Bukan karena sudah naik terus saya gambarkan garisnya, enggak. Ini sudah saya gambarkan dari bawah sebelumnya ya. Jadi jangan salah paham. Di sini kalau yang belum punya area buying range-nya di 4460. Artinya kalau dia koreksi di bawah 4460, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas 4460, di sanalah kesempatan untuk buy. Berikutnya kalau mau tambah lagi naik ke atas 4.600 tambah lagi ya, atau tengah-tengahnya ya. Kalau mau setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi, atau istilahnya average up ya. Kalau posisi sekarang apakah ketinggian Pak Suntar? Sebelumnya saya sebutkan dulu ya, karena uptrendnya masih bagus, jadi istilahnya itu kalau uptrendnya masih bagus, tidak ada istilahnya ketinggian, karena ini masih ada target berikutnya di 5.000. Tapi kalau kita lihat dari posisi candle-nya seperti ini sepertinya dia mau konsolidasi dulu atau sideways seperti ini ya. Jadi setelah naik dia sideways ya, tapi dia berhasil breakout lagi. Jadi strateginya di sini tunggu buying range di 4460 ya, atau di 4280. Tapi dengan catatan kalau turun di bawahnya jangan beli dulu langsung, enggak ya. Kita tunggu rebound atau mantul barusan kita beli ya. Ini 2 level aja, jangan 3 level ya. Ini sebelumnya yang bawah saya hapus saja. Jadi 4280 ya, maksimum ya, tunggu di sana. Kalau yang mau buy weakness, apakah masih bisa naik lagi? Kalau yang mau strateginya seperti ini kan masih di tengah-tengahnya antara 4.600 dan 4.750. Saran saya buy weakness yang belum punya, atau buy high sell higher. Jadi naik ke atas 4.750, buy, naik ke atas 4.800 tambah lagi, breakout ke atas 4.860 boleh tambah lagi, atau average up target price-nya di 5.000 ya, seperti itu ya. Jadi saya itu nggak pernah menyesatkan orang lain. Kalau saya bilang berhasil breakout boleh buy, ya memang karena secara uptrendnya masih bagus ya. Tapi kalau dalam perjalanan ternyata gagal, ya bukan salah Pak Sunar dong, seperti itu ya. Karena saya tidak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Kalau saya pandai bisa mengatur ya, pas 4.800 harus turun ke 4.000, kemudian harus naik lagi ke 6.000. Ya saya sudah pasti jadi orang yang terkaya di dunia, bukan di Indonesia, di dunia ya. Karena harga sahamnya saya bisa atur. Apalagi kalau bisa mengatur semua harga saham ya, seperti itu. Belum tentu ya, seperti itu ya. Makanya di sini adalah saya berikan garis-garisnya untuk acuannya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA. MDKA sudah saya berikan juga ya. Memang sebelumnya saya sebutkan, kalau trading di MDKA fokusnya di harga sahamnya MDKA, bukan di harga emasnya. Kenapa? Karena sebelumnya waktu emas naik tinggi, dia naiknya nggak seberapa tinggi ya, nggak setinggi kenaikan emasnya. Dan kalau bicara mengenai kenaikan harga emas, ya kan, kalau per detik ini ya, dia cenderung koreksi ya, seperti itu ya. Memang dia naik lagi, tapi naiknya nggak setinggi waktu itu ya, pertama kali operasi militer Rusia ya. Waktu itu naiknya tinggi banget, ya kan? Naiknya nggak seberapa tinggi yang terakhir ya. Malah sahamnya naik MDKA-nya ya. Ya disinilah yang saya sebutkan poinnya ya. Fokusnya di harga sahamnya. Saya nggak mengatakan nggak ada hubungannya dengan harga komoditasnya ya. Tidak selalu ada hubungannya. Itu yang pernah saya katakan. Saya nggak pernah mengatakan nggak ada hubungannya, ya kan?
Karena harga komoditas naik, belum tentu harga sahamnya naik tinggi juga ya, seperti itu ya. Kalau harga komoditasnya turun ya atau sideways, belum tentu harga sahamnya ikutan sideways. Ini MDKA biasanya cenderungan ke emas ya, walaupun dia bisnisnya bukan hanya untuk emas ya, seperti itu ya. Nah, di sini 4.400 target price-nya sudah saya gambarkan juga. Buy on weakness saya sudah sebutkan di sini 3770 ya. Jadi kalau koreksi sebelumnya kan breakout ya, naik ke atas ya dari bawah ya. Jadi kalau belum sempat ya saya gambarkan area buy on weakness-nya. Naik ke atas 3770, buy, naik ke atas 3900, tambah lagi average up 4000 ke atas, tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan sebelumnya, jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas, enggak ya. Kenapa hari ini saya bahas ya, karena dia masih bagus ya, seperti itu ya. Apakah masih breakout lagi Pak Sunar? Kalau lihat ke belakang ini sudah all time high, harganya sudah naik tinggi banget gitu. Nah, bicara mengenai tinggi ya, jangan terlalu takut ketinggian, karena di sini garisnya sudah saya gambarkan. Kalau belum punya, kalau mau buy on weakness, sebelumnya saya gambarkan di 3770. Tapi karena dia sudah breakout higher high di atas 4140, maka kalau mau buy on weakness terdekat di area 4000 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 4000, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 4000. Naik lagi ke atas 4140, tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah kalau mau tambah lagi ya. Di sini high-nya di 4450. Jadi kalau yang mau buy high sell higher, breakout ke atas 4450 boleh tambah lagi atau average up boleh ya, seperti itu ya. Nah, di sini saya coba gambarkan pakai Fibonacci extension aja ya, kira-kira targetnya di mana. Saya mulai dari pemilihan swing low-nya bisa macam-macam ya, bisa pilih di sini atau di sini ya titiknya. Tapi yang terdekatnya saya akan pilih yang di sini aja ya. Ini swing low-nya yang pertamanya. Jadi Fibonacci extension itu 3 titik ya. Ini high-nya, kemudian dia koreksi di kurang lebih titik di sini ya. Nah, di sini targetnya untuk extension 61,8% itu terdekatnya di 4.565-an kurang lebih ya. Sekitar 4.500 ya. Jadi masih bagus ya kalau dia breakout ke atas 4450, mau tambah lagi atau average up silakan. Atau kalau yang belum punya naik ke atas 4.400 buy, naik ke atas 4450 tambah lagi ya. Setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah tambah lagi. Ini targetnya masih memungkinkan paling tidak ke 5.000 lah ya. Seperti itu ya. Masih bisa ya. Tapi tetap pasang trade stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Optimis boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Tapi jangan pesimis juga ya. Yang penting di sini adalah garisnya sudah saya berikan, disesuaikan aja dengan risiko profil masing-masing. Kalau nggak berani, ya banyak sedikit aja, atau pilih saham yang lainnya. Atau tunggu buy weakness ya, seperti itu. Kan sudah sering saya sebutkan. Kalau dia nggak dikasih, ya buy high, sell higher. Karena strategi saham itu ada dua, buy low, sell high, atau buy high, sell higher. Sebelumnya ada yang kritik saya juga ya. Saya bukannya anti kritikan, enggak ya, hanya menjelaskan aja. Katanya saya itu sukanya bikin orang nyangkut buy high, sell higher. Yang betul buy saham itu kan buy low, sell high Pak Sunar. Ya memang benar, saya nggak menyalahkan Anda. Tapi kalau semuanya itu menganut sistem buy low, sell high, nanti yang buy high-nya kita siapa? Ya kan? Pertanyaannya kan begitu, simpel aja. Ya tentu saja mereka yang pakai strategi buy high, sell higher. Berarti yang tipenya breakout ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas, resistennya dia berani buy atau average up ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup pembahasannya. Ini sudah saya gambarkan untuk MDKA. Berikutnya untuk Antam. Antam sudah saya bahas ya. Jangan terlalu takut ya, seperti itu ya. Seperti orang yang kritik saya tadi yang saya sebutkan di awal ya. Itu Antam dari bawah sudah saya sarankan buy on weakness ya, ketika dia mulai rebound ya. Dan amannya memang saya sebutkan tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2020. Jangan takut terhadap opini, karena di grup saya sebelumnya ada yang opini katanya masa kejayaan Antam sudah berakhir gitu ya. Nah, ternyata bagaimana? Kan naiknya tinggi. Nah, di sini kan garis-garisnya sudah saya berikan. Jangan takut terhadap opini orang lain. Jadi paling enak kalau ikutin channel saya. Garisnya sudah saya berikan. Kalau sudah punya, pasang aja trade stopnya di 2370, stop loss maksimumnya di bawahnya 2310 ya, seperti itu ya. Nah, kalau belum punya kan saya sudah gambarkan buy high, sell higher. Ya kan dari kemarin-kemarin saya sudah sebutkan naik ke atas 2370 boleh buy. Kan enak ya ngikutin saya ya. Jadi nggak ada istilahnya saya menyesatkan orang lain atau melakukan pembodohan, enggak ya. Ngapain saya susah-susah bikin YouTube video melakukan pembodohan terhadap orang lain? Untungnya buat saya apa? Saya dapat komisi dari Anda maksud saya dari kalau misalnya Anda join afiliasi link gitu kan, saya dapat komisi kan enggak ya? Apa untungnya saya membodohi Anda ya? Jadi nggak ada istilahnya pembodohan, nggak ada. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Jadi tadi dari awal saya sudah sebutkan mengenai orang yang tinggalkan komen negatif ya, saya sudah jawab juga. Di sini target price terdekatnya di 2490, resisten terdekatnya. Naik ke atas 2490, target price berikutnya di 2630. Jangan takut ketinggian. Masa lalu itu memang bisa dibuat untuk acuan
garisnya ya, resisten dan supportnya, tapi jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, bukan berarti kali ini berarti gagal, enggak ya. Ini masih ada peluang naik lagi, masih ada. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss, mau buy sekarang boleh. Jadi buy-nya bertahap, atau buy on weakness sebelumnya di 2020. Nah, sekarang saya kasih area buy on weakness-nya. Nah, yang belum punya silakan tunggu sekitar area 2250. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2250, ya kan, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2250, barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2310 kita tambah lagi, atau average up naik ke atas 2370 tambah lagi ya. Jadi seperti itu, jangan terlalu takut ketinggian. Kalau takut ketinggian ada 3 opsi ya. Pertama, buy-nya sedikit aja. Kedua, tunggu buy on weakness di 2250. Ketiga, kalau masih takut ya pilih saham yang lainnya. Ya, sudah itu aja ya. Mudah ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Telkom. Telkom di sini balik lagi Pak Sunar. Memang sebelumnya saya sudah sebutkan sideways-nya di 4.200 sampai 4.500 dan dia berhasil breakout. Tapi sayangnya penutupannya jelek ya waktu ini ya, tanggal 1 Maret ya. Menurut saya sih kalau posisi seperti ini, kalau sudah pasang trailing stop ya, baiknya sih tunggu aja bonus. Kalau di 4.200 boleh ya, tapi terlalu dekat. Baiknya tunggu di 4.000 aja ya, karena dia ini cenderungan masih lesu ya. Apalagi kalau sentimen global ya, saya bilang sentimen global ya seperti itu ya, bukan aja karena geopolitik Rusia dengan Ukraina, saya bilang global ya, di tengah naik-naiknya harga komoditas dan lain-lain. Tapi saya bilang sih untuk telekomunikasi, Telkom ini masih cukup bagus ya selama dia berada di atas 4.200. Buy on weakness boleh di 4.200 atau 4.000 aja ya, agak bawah sedikit ya kalau sistem seperti investasi atau jangka menengah ya. Kalau 4.200 memang boleh aja, tapi terlalu dekat mungkin ya dengan harga sekarang. Tunggu sekalian breakout ke atas 4.500. Kalau dia breakout lagi boleh buy. Kalau naik lagi ke atas Rp50 ya, setiap lipat 50 ya, jadi 4.550 atau 4.600 boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 4840 ya, terdekatnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk Telkom, cukup ya. Berikutnya ADMR, ya kan? ADMR saya sudah bilang ya, memang sebelumnya dia sudah naik tinggi sejak IPO, kemudian dia akan koreksi ya. Nah, posisi di sini, ini harganya sudah saya berikan ya, saya pakai hourly chart ya. Karena kalau pakai daily chart terlalu pendek ya, saya biasanya lebih suka yang hourly kalau yang barusan IPO ya, karena kenaikannya dia sebelumnya tinggi. Ini saya sudah gambarkan, setiap kelipatan Rp100 ya. Yang terakhir 1.700 belum saya gambarkan, tapi saya sudah gambarkan dari bawah ya. Jadi acuannya setiap kelipatan Rp100 aja. Ini mudah banget kalau tradingnya di sini ya. Tapi harap dipahami, karena dia sejak IPO dia sudah naik tinggi. Memang laba bersihnya dia sebelumnya dia kan rugi terus ceritanya ya, ADMR ya. Hanya karena sebelum dia IPO kebetulan harga batubara juga bagus ya waktu itu sentimennya. Jadi dia penjualannya naik, labanya juga naik. Di sini kalau kita lihat yang sudah punya itu pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1.600 ya. Jadi ikutin aja garis yang sudah saya berikan. Kalau yang belum punya buy high sell higher sudah saya sebutkan, naik ke atas 1.700 boleh buy. Kalau yang mau buy high sell higher ya, naik ke atas 1.800 tambah lagi dan seterusnya, atau setiap kelipatan Rp50. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang, tunggu buy on weakness di area 1.400. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1.400, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1.400 ya. Kalau belum rebound, belum mantul ya jangan buy dulu, itu buy on weakness. Atau buy high sell higher, naik ke atas 1.700 boleh buy, naik ke atas 1.800 tambah lagi dan seterusnya, seperti itu ya. Nah misalnya sudah berhasil breakout ke atas 1.700, Pak Sunar saya sudah buy, ya sudah pasang stop lossnya di 1.600 ya, maksimum di level berikutnya 1.500 ya, seperti itu kurang lebih ya. Memang acuannya setiap lipatan Rp100 ya, kurang lebih seperti itu. Dia barusan IPO, jadi jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya untuk Indi. Ini juga saya sudah sebutkan sebelumnya, bisa jadi dia karena divestasi anak perusahaannya ya, PTRO kalau salah ya, dia di respon positif. Jadi di sini gambarnya sudah saya gambarkan, garis-garisnya supportnya 2670. Kemarin pun saya sudah bilang kalau mau buy sih boleh ya, seperti itu ya. Target berikutnya sudah saya gambarkan 2980 dan 3270. Jadi masih tetap sama kurang lebih ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya. Kemudian yang belum punya kalau mau buy, sebelumnya saya sarankan di 2250 ya. Tapi berhubung dia naik higher high, jadi kalau mau buy on weakness saya sarankan sekitar area ini ya, 2000 ini ya. Sebentar ini saya pakai acuan close-nya di sini aja. Jadi ini close-nya di area 2550 ya.
Jadi buy on weakness tunggu di sana. Itu paling terdekatnya ya. Kalau misalnya 2250 mungkin agak jauh nggak dikasih karena dia strongnya masih uptrendnya masih cukup strong ya. Jadi kalau koleksi di bawah 2550, kalau dia berhasil rebound atau mantul, disitulah dia kita beli ya. Buy on weakness ya seperti itu ya. Naik ke atas 2670 tambah lagi dan seterusnya ya. Setiap lipatan 50 atau 100 rupiah. Ini kalau dia breakout ke atas 2980 masih memungkinkan, ke 3270 masih memungkinkan. Nah, 3270 diambil dari mana Pak Sunar? Nah, ini kalau kita mundur ke belakang 3270 ini saya ambil dari high-nya di sini ya. Ini high-nya di monthly-nya di September 2018 ya. Jadi uptrend-nya masih cukup bagus untuk Indi. Ini sebenarnya Indi sudah pernah saya sebutkan sebelumnya di sini ya. Waktu konsolidasi kalau dia berhasil breakout, kita boleh buy up atau average up atau buy high sell higher ya, seperti itu ya. Jadi yang ngikutin saya dari awal harusnya sih profitnya luar biasa ya. Jangan takut ketinggian, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Yang penting di sini adalah pasang trailing stop dan stop loss. Garis-garisnya sudah saya berikan. Contohnya di sini saya sudah pernah sebutkan sebelumnya. Breakout ke atas 2250 boleh buy. Ini saya sudah gambarkan garisnya 2200. Itu untuk acuan stop lossnya. Ya kan belum kena kan? Nah kalau naik lagi ke atas 2330 tambah lagi dan seterusnya. Profitnya luar biasa ya seperti itu ya. Enak banget kan kalau ngikutinnya. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Sekali lagi saya ulangin ya, maaf kalau membosankan ya. Kurang lebih cukup ya di sini ya. Satu lagi, sebentar, 6, Arto ya. Jadi Bank Digital Arto, sore ini nanti saya ada acara edukasi dengan konten ya. Jadi sudah saya umumkan sebelumnya. Memang untuk Arto ini ada dua area buy on weakness ya. Kalau yang belum punya ya, buy on weakness. Artinya kalau dia turun di bawah 16.000, kalau dia berhasil rebound kita baru boleh buy ya, seperti itu ya. Jadi tunggu kalau dia rebound, di sini dia masih cukup bagus. Jadi kalau menjelang penutupan dia masih cukup bagus ya. Kan dia mulai rebound bertahan di atas 15.500, boleh buy ya menjelang penutupan. Kemudian stop lossnya di 15.500 atau 15.000. Atau kalau nggak mau buy sekarang, tunggu buy on weakness di area berikutnya di 14.500. Artinya kalau seperti ini ya, turun di bawah 14.500, kalau dia berhasil rebound barusan beli ya. Jadi ini sudah saya bahas dari awal ya, sebelumnya yang terakhir di sini ya, maksud saya seperti itu ya. Memang sebelumnya dia downtrend, tapi kalau dia sudah saya sebutkan area buy on weakness ya, kalau mau buy ya silakan, buy-nya bertahap aja. Ya profitnya luar biasa ya. Ini targetnya 16.875 sudah saya gambarkan juga, kena di sini ya. Jadi akurat ya yang saya gambarkan ya. Ya saya nggak muji diri sendiri nggak ya. Buktinya kan 16.875 kan terkena di sini ya. Seperti itu ya. 16.900. Jadi walau Anda pasang trailing stop ya masih untung ya seperti itu ya. Karena saya sudah sebutkan dari bawah. Terakhir pun dari 16.000 ke atas kalau dia breakout ya. Jadi kurang lebih masih sama untuk Arto. Cukup ya. Kurang lebih cukup. Nanti bersambung ke bagian kedua. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Seperti biasanya yang barusan join Sam Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada saran atau komentar silahkan tulis di kolom komentar. Kalau Anda mau kasih kritik boleh saya terima. Tapi kalau kecenderungan kritik Anda menghina saya, mengatakan saya sesat atau melakukan pembodohan, itu namanya fitnah ya. Saya nggak pernah membodohin orang lain, nggak. Apalagi menyesatkan orang lain, nggak pernah ya seperti itu ya. Jadi apa yang saya berikan ini murni berdasarkan analisa support resisten terdekatnya. Kurang lebih seperti itu. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.